Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel gua Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Oke guys, gimana kabarnya lu semua hari ini? Semoga selalu sehat-sehat aja, selalu dilancarkan rezekinya, selalu dikabulkan doa-doanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala guys. Amin. Guys, jadi gini guys, tadi malam gue udah ngobrol-ngobrol tuh sama abang gue masalah rasio yang kemarin gue tes. Kan kemarin gue bilang di video gue itu menurut gue kan nggak terlalu paham ya. Jadi menurut gue itu kemarin kenapa nggak mau naik lagi, cuma nyampe 130, terus nggak mau naik limiter, nggak mau nyentuh limiter tuh gara-gara kalau menurut gue kan power mesinnya nggak mampu guys gitu kan. Tapi ternyata tadi malam setelah gue nanya-nanya sama abang gue, itu sebenarnya bukan gara-gara power mesinnya nggak nyampe. Karena tadi gue udah sempat kepikiran tuh apa gue ganti pakai rasio yang 14 aja ya, jadi 14/43, jadi lebih entengan dikit gitu. Jadi mesinnya mau teriak terus nyampe kena limiter, siapa tahu malah top speednya lebih dapat lagi kan. Tapi ternyata kata abang gua enggak. Jadi kata dia itu kayak gitu tuh gara-gara CVT gua tuh belum diapa-apain gitu. Jadi CVT tuh ngaruh juga. Jadi filosofinya itu kalau di misalnya di gearbox mobil itu, di gearbox nggak cuma mobil sih, motor manual gitu. Yang kemarin gue ganti itu adalah yang gue rubah final gearnya. Nah sementara CVT itu adalah gigi rasio yang gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6 nya itu. Jadi kalau final gear doang yang diganti, sementara gigi rasio yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 nya itu nggak diapa-apain, dia bakal berefek kayak gitu juga. Tuh, jadi kata abang gua nggak usah diganti dulu, nanti kita coba rapiin CVT-nya dulu. Karena CVT gua kan nih banyak banget nih yang nanya dari kemarin. Sorry bang, CVT lu kayak kirian lu speknya apa udah diapain aja. Jadi CVT gua itu masih standar, bener-bener standar bawaan nih motor dari waktu baru dibeli gitu. Jadi bener-bener sampai ya paling yang diganti cuman belt doang, karena belt itu kan memang harus secara berkala diganti ya, secara rutin. Kalau yang lainnya masih standar, sampai roller sekalipun masih standar gitu. Roller rumah roller belum jalur rumah roller belum diapa-apain, terus derajatnya belum diapa-apain, pulinya masih standar gitu. Pokoknya masih standar semua dah. Makanya dia nggak mau nyenggol sampai ke limiter kalau rasionya diberatin gitu. Jadi PR gua adalah gua harus nabung buat ngerapiin kirian gua gitu. Karena harusnya sih jauh lebih enak kalau kiriannya udah rubah derajat, udah kerok rumah roller. Pokoknya kirian udah beres tuh. Kalau prediksi abang gua sih harusnya dapat 140, 145, 150 sih dapat gitu. Cuman masalahnya berani apa enggak aja gitu kan. Karena kayak tadi malam kan gue ngobrol sama dia tuh, tapi motor lain kok gue ngeliat dengan rasio segitu dapat tembus speed 150 atau apa, cuman modalin. Iya, dia bilang ya iya
dapat, tapi kan treknya seberapa panjang gitu. Jadi ternyata kalau trek Pondok Indah itu belum hitungan trek panjang gitu. Tambah lagi gue kan bawanya kemarin nggak sambil nunduk, bawanya ya tetap berdiri tegak aja, makanya nahan angin juga kan, jadi dia nggak mau naik. Karena abang gue juga bilang mionya dia itu 150 tuh nyampe, tapi harus nunduk. Kalau dia misalnya dia nggak nunduk, itu 135 udah mandek di situ, nggak mau naik lagi karena segitu ngaruhnya angin sama sama speed motor gitu. Jadi badan kita tuh bener-bener ngalangin angin, nahan angin gitu. Jadi begitu, gua harus nabung lagi, ngumpulin dana lagi buat riset CVT, ngerapin daerah CVT, ganti roller, terus rubah derajat, puli, kerok rumah roller, yang gitu-gitu deh. Sebenarnya bisa dicicil, tapi gue nggak mau, gue mending nanti sekalian aja. Jadi sekalian kerjain, sekali bongkar, beres semua gitu. Kalau dicicil-cicil yang ada bongkar pasang, ntar malah ada baut yang selek lah, atau ada apa yang patah. Jadi kita mengurangi hal-hal seperti itu guys. BTW nih, hari ini nih hari terakhir nih temen gua kantor. Dia kemarin nggak masuk, kemarin gue chat kan, gue tanya dia, lo ke kantor nggak? Nggak. Gue kirain kemarin tuh dia ke kantor yang satu lagi balikin laptop, ternyata dia planningnya hari ini balikin laptop, berarti dia siang kali ya baru datang ke kantor. Nah kita nggak tahu, gue nggak tahu nih ntar malam balik farewellan nih mau ngapain, mau makan mungkin angkringan atau nongkrong doang gitu. Sedih dah gue, makin sepi. Nyari orang yang effort kerjanya, hasil kerjanya kayak dia tuh nggak gampang soalnya. Makanya gue bilang sayang banget bisa sebenarnya nggak dilepas sih. Emang dianya aja udah nggak mau lagi. Kantor gue tuh masih nahan dia karena emang butuh banget dia. Ya tapi ya untuk kehidupan yang lebih baik lah. Semoga Bapak Oji semakin sukses ya di kantor barunya. Dan jangan lupa selalu nonton channel gue ya Pak Oji ya. Oh iya, tadi gue pas berangkat gue mampir kan di warung tempat biasa gue nongkrong. Terus lagi ada temen gue kan emang biasa nggak ngidupin kamera tuh nggak dari rumah gitu. Jadi udah rada jauh baru gue hidupin, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus teman gue bilang, wih pasang anti tilang nih katanya. Gue bingung, anti tilang apa, anti tilang itu yang di helm lo? Oh kamera. Emang iya kayak kamera ngaruh sama tilang? Gue rasa sih nggak ngaruh ya, apalagi yang model kayak gini nih. Yang ada begitu diberhentiin kita kan pasti kayak gue pakai helm full face misalnya, terus pakai balaklava lagi. Polisi kan kalau ngeliat sih mau ngeliat mukanya, otomatis helm pasti harus dibuka. Mungkin kalau buat orang-orang ini jadi alat anti tilang, kalau buat gue enggak sih. Kalau buat gue malah sebagai bukti aja. Kalau misalnya gue kenapa di jalan ada buktinya gitu, atau bisa di track gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau di mobil tuh dashcam lah. Kalau dashcam kan buat ya lo misalnya nyenggol orang apa semua ada buktinya gitu. Tambah lagi buat nangkep momen-momen di jalan tuh, kayak yang kemarin gue pas lewat sini ada bapak-bapak sama ibu-ibu yang persenggolan, cuman gara-gara di pertigaan si ibu mau lurus, si bapaknya mau belok kiri, tapi sama-sama salah karena bapaknya dari kanan, si ibunya dari kiri. Itu yang kemarin gue jadiin thumbnail tuh, yang hampir senggolan. Gue cuma bisa geleng-geleng. Kalau kayak gitu sih bingung juga mau nyalain siapa, sama-sama salah soalnya. Jadi biasain guys, kalau lo mau belok kiri itu dulu udah ambil jalur kiri dari 20-30 meter sebelum. Kalau lo mau belok kanan udah di jalur paling ya sesuai jalurnya lah gitu. Jangan lu mau belok kiri nih, lu di tengah-tengah atau lu di paling kanan, ntar 10 meter sebelum baru lu
maksain ke kiri. Ya itu tuh yang bikin lalu lintas jadi semeraut tuh, yang kayak gitu, jadi macet karena nggak ada yang mau ngalah. Sebenarnya kalau semuanya sesuai sama jalurnya, kayak misalnya nih mobil kanan nih, udah ambil jalur kanan dari sini gitu, nggak bakal apa ya, nggak bakal semeraut lalu lintasnya. Itu kan terjadi kayak gitu gara-garanya yang kiri mau ke kanan, kanan mau ke kiri, nggak ada yang mau ngalah. Ya etika berlalu lintas orang-orang sekarang tuh minim banget sih. Karena apa? Karena SIM bisa nembak, dapat SIM itu segampang itu. Lu punya duit, lu bisa punya SIM. Lu nggak harus punya etika berkendara, lu bisa punya SIM. Gue kurang setuju sih. Yang bener harusnya SIM tuh benar-benar diuji gitu. Jadi bener-bener cuman orang yang bisa bawa motor atau bawa mobil yang bisa dapetin SIM. Kalau yang nggak bisa ya jangan dikasih lah. Karena dengan kayak gitu tuh ada razia guys, males gua. Karena dengan kayak gitu lu nanti bisa nyelakain orang lain gitu. Kalau lu lu nggak bisa bawa motor yang bener, nggak tahu tata tertib berlalu lintas, yang ada lu malah ngebahayain orang lain. Gua yakin nih, gua jamin nih, orang-orang yang di jalur ini tuh 50% pasti buat ngindarin razia. Aslinya dia mau belok kanan, tapi gara-gara ngeliat ada bapak-bapak rompi hijau jadi pada lurus. Ya tapi emang banyak sih orang-orang naik motor tuh yang berani gitu, dia bawa motor jauh-jauh nggak punya SIM gitu, plat nomor mati, pajak mati. Gue kadang suka bingung, kayak kan nggak tenang ya lu jalan kayak gitu ya. Kalau gue sih dari dulu, dari pertama kali gue bawa motor, emang gue maunya punya SIM. Karena lu punya SIM itu udah paling enak. Lo kemana-mana sebenarnya modalnya cuman helm doang gitu. Kayak kemarin tuh gue pas muter-muter nyari tukang tambal ban kan nggak pakai helm karena niatnya cuma deket rumah doang. Taunya makin jauh, ujung-ujungnya sampai pasar Jumat tuh. Nah arah balik tuh gue rada ragu tuh, gue bilang aduh lewat mana ya, nggak pakai helm, sama-sama nggak pakai helm kan. Gue malas kalau ada razia gitu kan. Kata abang gue ya lewat jalan biasa aja. Masalahnya gue balik itu di jam-jam rawan razia guys. Biasanya kalau jam razia itu kan jam 11 sampai jam 1. Nah itu gue balik tuh di jam-jam segitu gitu. Kata abang gue udah nggak apa-apa lewat itu aja, nggak ada razia. Jadi kita jalan pelan-pelan, ngintip dulu, oh aman baru. Karena gue spot razia di daerah Pasar Jumat tuh gue udah tahu biasanya di sebelum putaran balik tuh. Karena itu kan perbatasan tuh. Pokoknya spot-spot razia itu biasanya antar di perbatasan atau di posisi lokasi-lokasi yang lu nggak bisa kemana-mana lagi gitu. Jadi misalnya habis belokan gitu, nah razia. Jadi lu kaget kan, nggak bisa kabur kemana-mana. Kalau jalanan lurus panjang banyak gang-gang masuk tuh kayaknya hampir bisa dibilang jarang razia, kecuali emang razia gabungan yang gede gitu. Dan kalau razia itu, kalau yang dari dulu gue pengalaman gue kan dulu sering tuh, karena gue lengkap jadi gue kadang emang malam jalan ada razia, habis diperiksa gue berhenti tuh, gue nontonin dulu, ngeliatin kelakuan orang-orang yang mau kabur dari razia. Jadi ternyata di razia itu biasanya parameter 100 meter 200 meter sebelum razia itu ada yang jaga guys. Jadi polisi pakaian sipil jagain kalau orang-orang mau kabur putar balik atau apa gitu. Tapi mereka biasanya bawa tongkat atau bawa bambu buat ngehalau orang yang mau kabur gitu guys. Jadi hati-hati kalau misalnya ada razia, daripada lu kabur putar balik, kalau emang lu salah ya udah berhenti aja ngaku salah. Karena polisi lebih respect sama orang-orang yang salah dan ngaku salah dibanding yang salah ngotot atau salah mau coba-coba kabur gitu. Gue berapa kali gue ngeliat ya di TV, ngeliat langsung gitu, ada yang misalnya lu salah, lu nggak punya SIM atau ini ya udah lu nggak, ya pak saya salah, saya nggak punya SIM, paling cuman ditilang habis itu dilepas. Lain halnya kalau misalnya lu udah nggak punya SIM, motor trondol ya kan, nggak boncengan dua, nggak pakai helm, lu kena mau ngelewatin razia, lu selip-selip berusaha kabur, yang ada kejar-kejaran sama polisi, dia halang-halangin, polisinya lu senggol, lah itu panjang tuh urusannya tuh biasanya kayak gitu.
Jadi kalau saran gue, kalau ya salah ngaku salah aja udah. Polisi akan ngerti kok kalau misalnya ya Pak saya salah, saya buru-buru. Oh ya udah Mas, biasa kalau yang kayak gitu malah ya udah lain kali jangan diulangin gitu. Ini peringatan aja. Yang sekarang nggak ditilang, tapi kalau kayak gitu lagi nanti kena tilang, hati-hati ya gitu Pak. Yang penting jangan diulangin lagi. Udah gitu aja. Ya saling menghargai lah. Jangan malah kucing-kucingan gitu. Atau ya sekalian kayak tadi misalnya kayak gue dari jauh udah nggak ada razia, ya udah lurus. Jangan misalnya ini jalan lurus nih depan ada razia, lu kaget, panik, putar balik atau selip-selip. Nah itu tuh yang bahaya, nanti malah panjang urusannya. Yang ada lu malah makin dicurigain, kok lu setakut itu sih, apa yang ada yang aneh nih sama motor lu atau sama barang bawaan lu gitu. Asem nih gue niatnya pengen cepat nyampe kantor malah jadi muter-muter perkara malas razia. Tadi sebenarnya gue ragu sih, gue mau gue belokin apa gue lurus, karena gue sebenarnya juga pengen ngetes juga apa yang dibilang temen gue tadi pagi kan, alat anti razia. Sama sekali gue pengen tahu nih kalau knalpot standar bobokan kayak gue gini, suaranya adem gini, dipermasalahin nggak. Tapi kan PR juga ya kalau tiba-tiba gue disuruh ganti knalpot standar. Lah ini knalpot standar saya Pak, udah saya bobok, tapi suaranya sih nggak ini ya, nggak. Karena lucunya apa, kayak peraturan itu kan ada knalpot tidak boleh lebih dari sekian desibel. Sementara bapak-bapak polisi itu mereka ngegelar razia gitu, razia knalpot misalnya, mereka tuh nggak bawa alat pengukur desibel gitu. Karena berisik kayak gini tuh belum tentu melanggar dari peraturan desibel itu sendiri gitu guys. Jadi ya agak lucu juga sih di negeri Konoha ini nih. Emang lebih enak tinggal di negeri Wakanda guys. Karena kalau dipikir-pikir, kalau didengar di kuping ya, suara knalpot gua ini nggak jauh beda sama suara Mio standar, cuma lebih ngebas aja gitu. Tambah lagi kalau motor gue ini makin digas suaranya makin hilang. Makanya kalau lu sering dengar di video-video gua, kalau gua lagi ngeber motor kan nggak terlalu kedengaran suara knalpot, karena dia semakin tinggi RPM-nya suaranya makin hilang gitu. Beda sama knalpot yang orang ganti knalpot atau misalnya knalpot kondoman gitu, itu kan kalau makin digas makin berisik tuh, pret gitu. Kalau gua enggak, makin digas malah makin adem lah suaranya, walaupun ada tetap ada berisik ya, tapi adem, nggak ganggu gitu. Oke lah guys, udah mau sampai kantor, jadi sampai di sini dulu video gue kali ini. Jangan lupa di subscribe channel gue. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, tulis aja di kolom komentar. Kalau suka sama video-video gue, monggo di like. Kalau nggak suka juga mohon di like. Jangan lupa di share ke teman-temannya supaya makin banyak yang nonton video-video gua, makin banyak yang nonton channel gua, makin banyak lagi yang subscribe channel gua. Jadi channel gua semakin berkembang, gua semakin semangat lagi bikin kontennya, sharing-sharing ilmunya, sharing-sharing pengalamannya. Oke? Sampai di sini dulu video gua, sampai jumpa di video-video gua berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.